Pak Indra, silakan. Baik, terima kasih Pak Dede. Saya akan melanjutkan mengenai manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan, berfungsi untuk menjaga dan mengatur proses perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan persediaan. Terdiri dari satu analisis ABC atau activity based costing, 2 keakuratan catatan persediaan, 3 perhitungan siklus, 4 pengendalian persediaan. Analisis activity based costing membagi persediaan di tangan ke dalam 3 kelompok berdasarkan pada volume tahunan dalam jumlah uang. Yang kedua, keakuratan catatan persediaan. Keakuratan catatan persediaan adalah akurasi catatan persediaan sangat penting untuk mengetahui tingkat akurasi di perusahaan. Akurasi catatan adalah unsur kritis dalam sistem produksi dan persediaan. Akurasi catatan membuat manajemen fokus pada barang-barang yang diperlukan untuk mengetahui tingkat persediaan. Perhitungan siklus, yaitu sebuah perusahaan mungkin telah membuat usaha-usaha besar untuk mencatat persediaan secara akurat. Catatan ini juga harus diverifikasi melalui audit berkelanjutan. Audit ini juga dikenal dengan perhitungan siklus cycle counting. Berdasarkan fakta, banyak perusahaan melakukan penyediaan fisik tahunan, praktek yang dilakukan dengan menutup fasilitas dan menugaskan orang-orang tidak berpengalaman dalam menghitung bagian-bagian dan bahan. Keempat, pengendalian persediaan jasa. Manajemen dari persediaan pelayanan mendapatkan pertimbangan khusus. Sebagai contoh, persediaan ekstensif yang disimpan dalam bisnis grosir dan eceran membuat manajemen persediaan sangat penting dan sering menjadi faktor penentu dalam kemajuan manajer. Contohnya yaitu kontrol persediaan dan membuat perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Lebih dari itu, persediaan dalam posisi transit dan tidak menggunakan gudang akan dihitung sebagai persediaan yang hilang. Next. Model-model persediaan. Permintaan independen versus permintaan dependen mengasumsikan bahwa permintaan untuk sebuah barang independen atau dependen barang lain, yaitu persediaan dependen bisa persediaan dependen dan independen dibagi dalam 5 dasar perbandingan. Definisinya yaitu persediaan dependen. Persediaan suatu barang dikategorikan sebagai permintaan dependen ketika permintaan barang untuk semacam itu bergantung pada permintaan barang lain. Jadi dependen itu ada ketergantungan permintaan, sedangkan independen tidak ada ketergantungan permintaan barang. Kategorinya yaitu persediaan bahan baku dan komponen bergantung pada permintaan. Jadi oleh karena itu sebagai persediaan permintaan dependen. Kalau permintaan independen, barang jadi yang dipesan oleh pelanggan eksternal atau diproduksi untuk persediaan dan penjualan. Dasar permintaan persediaannya yang kalau dependen, sebuah bisnis melihat ramalan permintaan dari pelanggan. Kalau independen, untuk menginventarisasi barang didasarkan pada pesanan pelanggan yang telah dikonfirmasi perakiraan dan data historisnya masa lalu.
Keempat, manajemen permintaan. Yang dependent yaitu persediaan permintaan dependent, bahan mentah dan komponen. Kalau permintaan independent, persediaan barang jadi. Contohnya permintaan dependent yaitu permintaan suku cadang suatu produk. Kalau permintaan independen adalah permintaan produk jadi, seperti misalnya sepeda, motor, mobil, komputer, dan lain-lain. Terbagi juga ini dalam biaya penyimpanan, pemesanan, dan pemasaran. Biaya penyimpanan yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan penyimpanan dan penahanan persediaan sepanjang waktu tertentu. Biaya ini mencakup biaya-biaya yang berkaitan dengan gudang, seperti sewa gudang, gaji pelaksana gudang, asuransi, dan lain-lain. Kalau yang kedua yaitu biaya pemesanan ordering cost, mencakup biaya administrasi dan penempatan order, pemilihan vendor atau pasokan, pemrosesan pesanan, tenaga para pekerja, pengepakan dan penimbangan. Selanjutnya yang terakhir, biaya penyetelan atau setup cost. Setup cost ini adalah biaya yang timbul dari persiapan mesin untuk proses produksi pesanan. Selanjutnya, model-model persediaan akan dipresentasikan oleh Bu Titin.